Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Atub dari program studi agronomi dengan NIM 2110511210006. Jadi di sini saya ingin melakukan wawancara bersama Bapak Ulwan selaku melakukan pembibitan. Bisa dilihatkan pembibitannya. Bapak Ulwan, kalau boleh tahu di sini Bapak sendiri membibit tanaman apa? Kalau dari segi tanaman ada yang herbal, ada yang hias maupun sayuran. Kalau herbal biasanya dari sirih merah, sirih hijau, bidara Arab sih yang paling banyak di sini untuk herbalnya. Kalau tanaman hias kayak sejenis bunga-bungaan, sejenis episia, terus kayak syngonium yang jenis-jenis variegata, tanaman yang kekurangan klorofil lah biasa disebut variegata itu. Maupun tanaman sayur di sebelah sana ada beberapa sayur dari jenis sawi-sawian, kacang-kacangan, dan banyak lagi lainnya. Kalau tanaman buah kita ada bibit stroberi, cuman dari sulur atau sloton kalau nggak salah, sulur atau sloton, bukan dari biji, karena kan kalau dari biji agak lama gitu. Lama. Untuk fokusnya sendiri di tanaman herbal atau buah yang lebih didalami? Kalau yang dulu mencakup sih lebih ke herbal maupun buah-buah. Kalau khusus buah cuman stroberi sih. Cuman ada 3 jenis stroberi yang dimumpunin, cuman kemarin baru mati satu jenis karena mungkin faktor cuaca yang agak ekstrim lah. Jadi untuk sekarang strawberry cuma tersedia 2 jenis Calibrate sama jenis California, cuman yang impor dan buahnya jumbo. Kalau untuk yang diminati orang biasanya, kalau yang banyak diminati itu biasanya, kalau paling banyak ya, kalau kita jual di Shopee biasanya 1 bulan itu tembus sampai 100 pohon itu bidara Arab, Mas. Karena kan fungsi bidara Arab sendiri terdiri dari medis maupun non medis. Kalau medis kan buat gula darah, habis itu dan lain-lain lah. Kalau non medis biasanya dipakai untuk ruqyah gitu kan, atau mandiin mayat dan lain-lain kan, banyak lagi gitu. Untuk proses pembibitan bidara Arab tuh kayak mana? Prosesnya dilakukan? Bidara itu prosesnya dia nggak bisa dicangkok, nggak bisa di stek. Bidara kan memang asal aslinya dari Arab sana. Cuman kan bidara terdiri dari 3 jenis, terutama bidara Arab atau sidrah, bidara Cina atau bidara Indonesia bisa disebut, atau bidara apel pulsa atau apel India. Kalau apel pulsa apel India itu kan biasanya batang bawah bidara Arab, batang atas disambung bidara apel pulsa. Apel Fuji, makanya dibilang apel pulsa. Kalau bidara Cina biasanya kan buat bonsai. Nah, kalau bidara Arab yang banyak diminati karena untuk herbal dan ruqyah, kalau orang ada terkena gangguan jin semacamnya gitu. Kalau bidara Arab sendiri itu biasanya ditanam dari biji. Nggak bisa di stek, nggak bisa dicangkok, dan penanaman dari biji pun prosesnya harus dipecahkan dulu dari cangkang. Jadi semai gitu. Jadi bijinya bentuknya bulat, terus nanti kita pecahin dulu. Dipecahin, tapi dipecahin itu nggak boleh, biji dalam nggak boleh lecet, nggak boleh kegores, nggak boleh pecah. Jadi kondisi biji itu harus utuh. Jadi cangkang itu dipecahin, dapat biji itu yang kita tanam nanti. Biasanya memecahkannya pakai? Kalau saya biasa pakai ini aja sih, cobek. Lebih simpelnya cobek kan, diketok-ketok. Cuman resikonya ya kadang berhasil, kadang gagal. Ya itulah ada. Kalau persentasenya dari misalnya 100 biji bisa berapa? Kita biasa tanam 1 bulan itu kan 500 ya. Di teras ini sekitar 500 biji, hampir 500 biji, 400 berapa gitu, hampir 500. Itu biasa yang tumbuh sekitar 250 sampai 300 aja. Setengahnya aja. Karena kalau kita beli biji kan dari Jawa, kadang 1 kilo pun nggak nyampe setengah kadang numbuhnya. 1 kilo nggak nyampe setengah. Sebelumnya pernah lah yang coba yang disambung kali? Kalau disambung belum pernah sih, karena kan kita nggak terfokus untuk ke apel India atau apel Fuji. Kita kan lebih, ataupun bidara Cina atau bidara Indonesia tadi, karena kita lebih fokusnya ke herbal. Karena kan bidara Cina kan biasanya lebih jatuhnya ke
bonsai, Oh, iya. seni bonsai biasanya. Kalau untuk buah sendiri bang, ini bibit dari biji gitu. Kalau buah sendiri dulu beli indukan stroberi. Induknya. Dulu beli di Banjarbaru, coba kita bibit. Sampai hari ini ya lumayan lah. Kalau yang udah keluar di Shopee pun udah lumayan, udah sekitar 40 bibit ke atas lah yang terjual gitu. Yang paling jauh pesan dari mana? Kita pengiriman untuk bidara dan stroberi udah seluruh Kalimantan. Kalimantan Utara, Alhamdulillah. Selatan, Timur maupun Barat. Terakhir kita kirim sebelum Hari Raya tadi kita kirim ke Pasir. Di mana tuh Pasir tuh? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Pak, Timur kalau nggak salah, tengah, Timur atau tengah Ya, itu lupa udah. saya. Nah, terakhir kemarin kirim ke Hulu Sungai, daerah Untai. Ya. Kalau Kalimantan sampai Kota Baru udah Stroberinya adalah ada di sebelah sana. berapa harganya? Kalau stroberi kita dibanderol dari harga 15, 25 sampai 50. Kalau 15 dari size anakan, kalau 25 size remaja, kalau size yang 50.000 itu size dewasa dan udah pakai planter bag. Hitungannya udah jadilah gitu. Tinggal tunggu petik aja. Kalau orang-orang biasa beli yang mana? Beragam sih. Kadang Kalau ada yang di rumahan gitu. Kalau di rumahan kadang ada yang pengen belajar dulu Ya. bisa dari anakan. Tapi kalau ada yang pengen langsung berbuah, beli yang planter bag gitu. Kadang kalau di Shopee sih banyak yang size remaja sih. Karena kan kita untuk di Shopee nggak diredikan yang planter bag karena kan Oh iya. estimasi ongkir terlalu berat. Itu. Kan tadi bapaknya jual di Shopee. Kan tuh perjalanan jauh, ada tekniknya untuk packingnya gitu nah. Oh, kalau kita Dijaga supaya kada kalau kita biasa kirimnya full tanah, Mas. full Jadi tanah. kalau stroberi bahas itu kita kirim tanpa dikurangin media. Jadi satu polybag itu kira-kira sama kardusnya sama packingnya itu 1 kilo. Berarti polybagnya Oh, polybag tanpa kita kurangin karena pantas yang gak bisa yang gede tadi lah. Iya. karena pengalaman kita kalau kirim hanya pakai sedikit media biasanya Biasanya kan satu genggam gitu kan. Ya diputar pakai plastik. Genggam pakai plastik. Web. Itu sampai nggak semuanya hidup, Mas. Iya sih, biasanya ada yang mati. Walaupun yang beli pencinta tanaman pun Iya. kadang bisa mati juga gitu kan, nggak ngejamin dia mau orang yang bisa tani tanaman atau enggak. Kalau tanamannya udah stres pasti mati. Jadi kita bagaimana kita membuat konsumen tidak kecewa, kan sampai barang sampai dengan selamat, ya kita sediakan yang kualitas seperti itu. Kita kirim full tanah tanpa dikurangin, packing aman. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas. Harapannya mungkin rencana kedepannya adakah tanaman baru atau yang ingin dibibit? Kan tadi ada stroberi sama ini macam-macam, tadi adakah lagi yang ingin Rencananya sih saya Coba-coba. pengen coba murbei, cuman murbei Murbei yang panjang yang jenis Palestina. belum Asal usulnya pernah lihat. Palestina. Dia murbeinya kalau yang biasa kan Yang- pendek, iya. kecil-kecil. Kalau itu biasanya di Shopee namanya long murbei. Long murbei. Itu asli dari Palestina sebenarnya. Waduh, jauh ya. Cuman agak susah masih kalau daerah di Banjarmasin gitu. Iya. Kalau kita adaptasinya masih Masih. lumayan lah. Iya. Jadi masih belajar dulu baru ini. Saya udah Iya. beberapa kali pesan kemarin strawberry pun yang selain jenis California, Calibrate atau Mencir kayak jenis Merlan, Saga Hanoko, Giant Bali, terus strawberry Korean yang putih Oh ya, Korea boleh. itu Ada ya. belum cocok di Belum Banjarmasin. cocok, iya. Makanya masih Mungkin coba-coba belajar. Suhunya mungkin. Suhu maupun cuaca itu sangat mempengaruhi. Ya harus paling tidak ya mempunyai tempat khusus lah Iya. sebenarnya. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancara bersama Bapak Ulwan. Terima kasih banyak Bapak Ulwan. Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.